Bab 2. Air. Air merupakan salah satu alat untuk bersuci yang disyariatkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Artinya, dan kami telah turunkan air dari langit yang suci dan mensucikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun." Artinya, sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasai. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dengan warna apapun. Air ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air suci dan menyucikan, atau air mutlak. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang terkena najis, yaitu air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Yang keempat, air suci yang makruh untuk digunakan. Sebenarnya yang sangat perlu dipelajari adalah air ke-1, kedua, dan ketiga saja, karena air jenis yang keempat tidak ada di negara kita, Indonesia. Penjelasan. 1. Air suci dan mensucikan. Tahir, mutahhir. Air suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang memenuhi 3 syarat berikut. A. Belum digunakan untuk bersuci, dalam kurung mengangkat hadas atau menghilangkan najis. B. Belum bercampur dengan benda suci yang lainnya seperti tepung, air kopi, dan air teh. C. Tidak terkena najis. Dimanapun kita berada, ketika kita menemukan air yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, serta tidak terkena najis, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. 2. Air suci tapi tidak mensucikan. Tahirun ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak menyucikan adalah air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Air suci tetapi tidak menyucikan ada 2 macam, yaitu air berubah dan air musta'mal. A. Air berubah. Al-ma'ul mutaghayyir. Air berubah adalah air yang bercampur dengan benda suci yang lainnya, sehingga air tersebut berubah dengan perubahan yang sangat parah. Adapun syarat disebut air berubah dengan perubahan yang sangat parah adalah 1. Bercampur dengan benda suci. 2. Perubahan yang sangat parah. Dan 3. Benda suci yang bercampur dengan air, bukan benda yang biasa berada di tempat air. Cara mengetahui perubahan yang sangat parah. Untuk mengetahui perubahan yang sangat parah pada air adalah sebagai berikut. Dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Jika orang tersebut langsung mengetahui campuran air tersebut, maka air dianggap telah berubah dengan perubahan yang sangat parah. Jika orang tersebut tidak mengetahui campuran air tersebut, maka air dianggap belum berubah dengan perubahan yang sangat parah, sehingga air tetap suci dan menyucikan. B. Air musta'mal. Al-ma'ul musta'mal. Air musta'mal atau al-ma'ul musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Macam-macam air musta'mal. Air musta'mal ada 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air musta'mal karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Air musta'mal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas adalah air yang memenuhi 3 syarat berikut. A. Air yang sedikit. Dalam kurung air kurang dari 2 kullah, yaitu air yang volumenya kurang dari 216 liter. B. Air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama dalam wudhu dan mandi wajib. C.
air sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh dalam wudhu dan mandi wajib. Bersuci dari hadas ada dua, yaitu bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib dan bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudhu. Maka air yang sudah digunakan untuk mandi wajib dan berwudhu disebut sebagai air musta'mal. Yang kedua, air musta'mal karena sudah digunakan untuk menyucikan najis. Air akan disebut sebagai air musta'mal dengan 5 syarat berikut. A. Air sedikit. B. Air didatangkan. C. Air terpisah dari benda yang disucikan. D. Air tidak bertambah berat karena najis. Dan E. Air tidak berubah karena najis. 3. Air yang terkena najis. Air yang terkena najis adalah air yang semula suci, kemudian berubah menjadi najis karena telah bercampur dengan najis. Air ada 2 kategori, yaitu sebagai berikut. A. Air banyak. Air banyak adalah air yang volumenya mencapai atau lebih dari 2 kullah, 216 liter. Air banyak di saat terkena najis akan menjadi najis jika terjadi perubahan pada salah satu sifatnya. Sifat yang berubah adalah baunya, warnanya, atau rasanya. Jika tidak ada perubahan dari salah satu sifat di atas, maka air dianggap tetap suci dan menyucikan. B. Air sedikit. Air sedikit adalah air yang volumenya kurang dari 2 kullah atau kurang dari 216 liter. Air sedikit jika terkena najis akan dianggap najis walaupun tidak ada perubahan dari salah satu sifatnya. 4. Air suci yang makruh digunakan untuk bersuci. Al-ma'ul musyammash. Air suci yang makruh untuk digunakan adalah air musyammash atau air yang terjemur terik sinar matahari. Air tersebut suci dan menyucikan, tapi makruh untuk digunakan dengan 5 syarat berikut. A. Air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang logam selain emas dan perak, seperti besi dan timah. B. Air berada di daerah yang beriklim panas. C. Air yang ada di saat musim panas. D. Air digunakan saat kondisi masih panas. E. Air digunakan untuk membasuh anggota badan.